Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu latar belakang masalah, yang mana pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi terampil melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran yang berperan penting untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi membaca merupakan salah satu fungsi tertinggi otak manusia dan suatu proses yang rumit yang melibatkan aktivitas auditif atau pendengaran, visual, penglihatan. Nah, untuk itu proses memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata. Untuk itu pada awalnya anak harus diberikan dengan kemampuan dalam membaca permula. Jadi pembaca merupakan di sekolah bertujuan agar siswa mengenalkan huruf dan merangkai huruf tersebut menjadi suku kata dan kata, sehingga anak dapat membaca dengan menggunakannya. Nah, mengenai dari hasil observasi peneliti, temukan anak usia 13 tahun yang mana anak tersebut memiliki keterlambatan dalam membaca. Jangankan membaca dengan jumlah yang banyak atau kata yang banyak atau kalimat, pemahaman mengenai huruf-huruf alfabet juga anak tersebut mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan membaca pada anak tersebut. Jadi, keterlambatan membaca menyebabkan anak sulit untuk mengartikan atau mengenali struktur kata-kata, misalnya huruf atau suara yang seharusnya tidak diucapkan, atau sisipan, penggantian atau kebalik, atau memahaminya, misalnya memahami fakta-fakta dasar, gagasan utama, urutan peristiwa, atau topik sebuah bacaan. Nah, adapun anak tersebut juga mengalami kesulitan lain seperti cepat melupakan apa yang telah dibaca, dan anak sulit mengenali bunyi-bunyi bahasa yang mana merupakan dasar bagi keterlambatan kemampuan membaca, di mana kemampuan ini penting sekali bagi pemahaman hubungan antara bunyi bahasa serta tulisan yang mewakilinya. Pengertian penggunaan huruf. Huruf merupakan simbol-simbol dalam anggota abjad yang mana melambaikan bunyi. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, ialah menurut Senjono Widodo, dalam penelitian Trisnawati mengemukakan bahwa pengenalan huruf ialah tahapan perkembangan anak dari belum tahun menjadi tahun tentang keterkaitan bentuk dan bunyi huruf. Jadi hal ini sehingga anak dapat mengetahui bentuk huruf dan memaknainya. Sedangkan menurut Suryanto, dalam Ahmad Susanto menyatakan bahwa belajar membaca dan menulis merupakan hal yang sangat sulit bagi anak, karena anak harus belajar huruf dan bunyi huruf. Nah, adapun ciri-ciri pengenalan huruf ialah jadi pengenalan huruf itu berupa huruf dari mulai huruf A hingga huruf Z. Adapun faktor pengenalan huruf ialah menurut Tampumolo menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenalkan huruf ialah membaca awal. Jadi yang terbaik atas dua bagian, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Yang mana faktor endogen ialah faktor yang perkembangan baik bersifat biologis maupun psikologis dan linguistik yang timbulnya dari dalam diri anak. Sedangkan eksogen ialah faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan. Dari kedua faktor tersebut, ini sangatlah berkaitan dengan kata lain kemampuan mengenalkan. Nah, adapun manfaat pengenalan huruf pada anak tentunya sangat penting sekali dilakukan agar anak mengenal huruf untuk persiapan membaca dan menulis. Nah, adapun menurut Bond dan Plestra dalam Selamat Suyanto mengatakan bahwa anak yang dapat mengenal huruf dengan baik cenderung memiliki kemampuan membaca dengan lebih baik. Nah, kemudian menurut Mami Muma bahwa pengenalan huruf itu sejak usia TK, yang penting adalah metode pengajaran melalui proses sosialisasi dan metode pengajaran membaca tanpa membebani, jadi dengan kegiatan belajar yang menyenangkan. Sedangkan menurut Agus dalam penelitiannya bahwa dengan strategi pengenalan huruf sejak usia dini sangat bermanfaat bagi perkembangan bahasa anak. Jadi metode ini sangat baik dilakukan untuk anak karena membantu anak untuk mempersiapkan dan membaca dengan mudah. Berdasarkan pendapatan
Di atas dapat disimpulkan bahwa pengenalan huruf pada anak sejak usia dini dapat memberikan manfaat bagi anak untuk mempersiapkan diri dalam belajar membaca dan menulis dengan baik pada saat anak memasuki sekolah lanjutnya dan yang lebih tinggi. Nah, adapun pengertian gangguan keterlambatan ialah membaca di mana seseorang mengalami gangguan saat membaca buku atau lainnya, dan gangguan pada seseorang yang menjurus dalam proses belajar seperti menulis, membaca, dan mengeja. Nah, biasanya seorang yang mengalami gangguan keterlambatan membaca ini mengalami atau kesulitan dalam menyebutkan atau mengidentifikasi sebuah kata ataupun huruf. Nah, adapun menurut Tampu Bolon menyatakan bahwa membaca ialah suatu kegiatan atau cara dalam mengupayakan pembinaan daya nalar seperti pendapat Tarigan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendaknya disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, jadi keterlambatan membaca pada anak memang tidak jarang ditemukan di sebuah lembaga pendidikan seperti hanya kasus tersebut karena belum dapat merangkai huruf-huruf menjadi kata-kata. Anak tersebut juga kelihatan sangat kebingungan ketika harus menggabungkan huruf menjadi kata. Nah, anak tersebut juga mengalami perasaan gelisah, bingung, dan malu yang terlihat dari anak tersebut. Nah, adapun ciri-ciri anak yang mengalami gangguan tersebut ialah pertama, tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar dan kesulitan dalam mengenal huruf-huruf dalam kata, misalnya kata saya, dan sulit menyuarakan satu bunyi, dan sulit mengeja secara benar, sulit mengeja kata atau buku kata dengan benar, membaca suatu kata dengan benar di satu halaman tapi keliru di halaman lainnya. Bermasalah ketika harus memahami apa yang dibaca, sering terbalik-balik dalam menulis atau mengucapkan kata, rancang terhadap kata-kata yang singkat. Nah, adapun faktor anak yang mengalami gangguan tersebut ialah kurangnya penanganan atau pengawasan orang tua di rumah dalam membantu anak belajar dalam belajar, dan kurangnya pengawasan orang tua di rumah dalam belajar anak sangat dibutuhkan oleh anak karena waktu yang lebih banyak digunakan oleh siswa di rumah, dan orang tua tidak pernah mengecek atau menanyakan kembali mana pembelajaran anak di sekolah, dan orang tua harus melakukan fungsi pengawasan dan terjun mendidik anak sejak dini, dan membiarkan pengawasan dan membantu anak agar bisa sadari diri belajar untuk menstimulus anak untuk mulai gemar membaca. Nah, jadi faktor itu yang Nah, jadi dari keempat faktor tersebut ialah faktor yang mengalami gangguan tersebut. Nah, adapun metode peneliti yang saya ambil ialah metode kualitatif dengan mengenalkan huruf alfabet. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengenalan huruf alfabet pada anak kelas 1 SMP yang mengalami keterlambatan membaca. Apakah metode ini efektif atau enggak untuk anak? Maka dari itu peneliti berusaha mendapat informasi yang selengkapnya mungkin mengenai bagaimana mengatasi kesulitan belajar membaca pada anak kelas 1 SMP. Informasi yang didapatkan ialah melalui wawancara terhadap keluarga atau kakak anak tersebut. Dan yang diambil oleh peneliti ya metode pengenalan huruf alfabet, yang mana pertama peneliti ia mencoba melakukan pengenalan huruf di mana anak disuruh untuk memahami huruf, kemudian anak menyebut huruf-huruf tersebut. Kemudian setelah anak menyebut huruf-huruf tersebut, peneliti mencoba membacakan ulang, kemudian anak menulis apa yang peneliti ucapkan. Nah, awalnya anak seperti kebingungan apa yang harus ditulis atau huruf apa yang harus ditulis. Maka dari itu peneliti mencoba berulang-ulang mengenalkan huruf-huruf dengan memberikan contoh yang ada dalam buku. Jadi anak terus memahami. Kemudian peneliti mencoba menutup buku tersebut. Setelah itu peneliti menanyakan ulang. Setelah berulang-ulang anak sedikit bisa membaca. Namun pada saat ditulis tab, anak masih sedikit kebingungan menulis huruf. Terkadang ketika menulis A kebalik menjadi D. Nah, untuk hasilnya alhamdulillah anak sudah bisa membaca, namun belum lancar, dan sudah bisa menulis sedikit walaupun masih terkadang kebalik huruf yang ditulis A menjadi D. Namun menurut peneliti dari awal hingga sekarang anak sudah sedikit mampu mengenalkan huruf dan cara membaca dan menulis. Maka dari itu kenapa alasan peneliti mengambil metode ini, karena menurut peneliti setelah dilihat-lihat dan ditelusuri, tersebut ternyata belum mengerti atau belum tahu apa yang dibaca atau huruf apa yang harus ditulis. Maka dari itu peneliti mengambil pengenalan huruf alfabet, dan metode ini sangat efektif digunakan pada anak tersebut.